Shalom, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Tentunya hari ini menjadi hari yang penuh semangat buat kita semua ya. Karena hari ini adalah waktunya kita untuk datang kepada Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap waktu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kami bersyukur sebab karena kemurahan Tuhan kami boleh ada hingga hari ini. Dan saat ini kami mau memberikan waktu kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja di tengah hati anak-anak yang saat ini sedang beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita semakin bersemangat ya untuk terus beribadah kepada Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan pujian yang mengatakan God is so good, karena Tuhan sungguh sangat baik buat setiap kita. Sama-sama katakan ya. Yuk. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah
saja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, berkeliling. Oke, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan naikkan pujian yang mengatakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau Kau masuk di dalam hati kami. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau jaga lindungi kami, Engkau sertai kami, berikan kami ketaatan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini akan mengajarkan kita tentang satu kebenaran yang harus kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu adalah tentang kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Roh yang memimpin kita adalah Roh Tuhan. Jadi, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita bukanlah lagi hidup yang dipimpin oleh roh yang ditulis dengan huruf kecil, yang berarti adalah keinginan kita atau roh kita sendiri, tetapi kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita mengizinkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita untuk tinggal dan menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian di dalam Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu,
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati karena dosa. Tapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh lagi hidup di dalam daging, yaitu kehidupan yang menuruti keinginan kita sendiri. Apa sih hidup dalam daging itu? Memang kita semua kan hidup di dalam daging, karena tubuh kita ini kan dari daging. Ya, tetapi ketahuilah, di dalam iman kita kepada Tuhan, berbicara kehidupan daging itu adalah kehidupan yang masih dipenuhi dengan dosa. Atau dengan kata lain, kita belum bertobat dari dosa-dosa kita. Kita masih lebih sering memilih untuk berbuat dosa daripada kita memilih untuk taat kepada Roh Tuhan yang seharusnya memimpin kita. Contohnya, kita masih suka berbohong, kita masih suka marah-marah, kita tidak hormat kepada orang tua, kita malas, kita tidak mengatur waktu dengan baik, kita menghabiskan banyak waktu untuk bermain HP, dan kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Nah, tentunya itu adalah kehidupan daging yang iblis sukai di dalam diri kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan hari ini, kalau kita masih hidup di dalam daging, di dalam dosa, maka tidak mungkin Tuhan itu berkenan loh kepada kita. Jadi, supaya kita menjadi berkenan, firman Tuhan mengajarkan kita harus hidup dalam pimpinan Roh Tuhan, yaitu hidup di dalam kebenaran. Kebenaran seperti apa sih? Kebenaran yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Bukan kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran papa mama, bukan kebenaran guru kita, tetapi kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Kalau baca Alkitab aja males banget. Kita gak akan pernah tahu apa sih yang Tuhan mau kita lakukan kalau kita gak pernah baca firman. Nah, karena itu anak-anak sekolah minggu, jangan lupa untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Setidaknya 1 ayat 1 hari itu harus kita baca. Kalau bisa lebih dari itu, wah lebih bagus. Agar hidup kita selalu diisi oleh kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan, bukan yang tadi, keinginan daging kita. Anak-anak sekolah minggu, ingatlah bahwa semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena itu, seperti kata firman Tuhan, jika Kristus ada di dalam diri kita, maka kita akan hidup di dalam Roh yang akan membawa kita kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Amin.